Halo, balik lagi di channel Krisna Adityo teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang rhythm, dan ini buat teman-teman pemula. Pasti teman-teman tahu tentang rhythm yang kayak begini nih. Nah, itu adalah rhythm sederhana, rhythm standar. Dan di sini Mas Kris mau bahas 5 rhythm selain rhythm yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi simak langsung aja yuk di segmen Piano Intrik. Oke, sebelum kita masuk ke bagian babnya, bagian poin-poinnya, kita bikin dulu progresinya yang gampang aja, yang kira-kira asik. C atau C sus 2 boleh, atau C mayor 7 boleh, ya terserah bebas. Kemudian masuk ke C7 atau C9, ya boleh. Kemudian masuk ke F atau ke F mayor 7. Kemudian masuk ke F minor. Ya, gampang. Jadi chordnya cuman C, terserah kayak tadi, kemudian begini, F, kemudian begini, ya F minor. Nah, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Ritmenya tuh kayak gini. Oke, gampang banget ini teman-teman, karena ini tangan kirinya hanya pakai bass aja, dan bassnya hanya ditekan di setiap pergantian chordnya, hanya ditekan 1 kali. Kemudian tangan kanannya ini kita bikin pergantian kayak gini. Nah, jempolnya ini untuk apa ya namanya dia? Nah, itu untuk pergantian. Aslinya kan cuma pam 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 gitu doang. Nah, cuma gitu doang. Tapi jempolnya ini untuk, nah, untuk ngisi itu. Gitu. Nah, mencetnya bareng sama bass. Pam pam pam, sustainnya tekan. Nah, dan setiap pergantian chord jangan lupa sustainnya lepas, tekan lagi, lepas, tekan lagi setiap pergantiannya. Gampang ya teman-teman, simple banget. Oh ya, dan ini digunakan untuk rhythm 4/4. Jadi video kali ini digunakan untuk ketukan 4/4 teman-teman ya, perhatikan. Kemudian kita masuk ke rhythm berikutnya. Ini lebih sederhana lagi karena kita menggunakan hal yang sama tapi cara penekanannya beda. Nah, tangan kirinya tetap bass yang sama, tangan kanannya kita mencetnya itu tidak serempak begini, tapi begini, barengan dengan bassnya, jreng, gitu. Nah, bedanya di sini ada melodi entry sebelum masuk ke chord berikutnya. Misal, jreng, pradadam tam, nah itu ada, nah itu tuh ada ituannya. Jadi misalnya kalau kita bikin pecah, gitu. Nah, nah ini sebelum chord berikutnya nih kita udah harus tekan nih. Pam, paradapam. Apakah ini nanti bisa diterapkan di semuanya? Bisa teman-teman ya. Walaupun nanti pergantian melodinya nih nggak kayak begini ya. Beda nadanya. Misal kita pakai chord minor. Misal A minor, kemudian ke E minor, kemudian ke F. Misal nah kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Dia ada melodi ada movement sebelum masuk ke chord berikutnya, sama seperti ini. Tararam pam 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 pam, gitu ya. Gampang teman-teman, nggak usah dibikin susah, dibikin gampang aja. Kalau bikin susah ntar sugestinya susah-susah terus, latihannya antara mut-mutan dan ya seperti itulah. Oke, kita langsung masuk ke poin yang berikutnya teman-teman.
ini lebih sederhana lagi karena kita hanya menggunakan block chord aja dengan sistem yang sama tapi penekanannya juga berbeda. Contoh, pam, 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 pam. Nah, gitu. Dia punya ritmenya, bassnya tetap, cuman tangan kanannya dia lebih serempak. Gitu ya. Nah, ini Mas Kris makin banyak layer makin bagus, tapi dilihat-lihat juga layernya, maksudnya melodinya kalau yang dipencet banyak ya lumayan nih. Lumayan bagus. Misalnya kalau C, nah, Mas Kris ambil C sus 2-nya, tapi Mas Kris mau ambil Mi-nya di sini, Mas Kris juga mau ambil suara mayor 7-nya. Jadi Mas Kris ngambil gini. Nah, gitu. Nah, ini juga. Nah, mau diambil sus 2-nya, mau diambil sus 4-nya, tapi mau juga diambil dominannya. Pencet semuanya. Nah, gitu. Gampang, ini gampang nih, simple. Oke, ini poin ketiga. Poin keempat nih agak sedikit lebih rumit lagi karena kita pindah range di bagian sini, di bagian tengah. Ya, jadi kita akan menggunakan bassnya adalah jari 1 dan 5, bisa bergantian, bisa bersamaan. Bebas. Untuk tangan kanannya kita akan memainkan seperti ini ya. Posisikan jempol dan kelingking jari 1 dan 5 di oktavnya C. Kita pakai oktavnya C. Kenapa kita pakai oktavnya C? Bunyinya gini. Nah, kenapa pakai oktavnya C? Karena keempat chord ini tadi, C, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, itu semuanya ada C-nya. Jadi Mas Kris akan ambil C-nya ini sebagai senternya, ya. Jadi kita bikin oktavnya seperti ini, kemudian kita bikin movement seperti ini. Agak ganggu dikit kabelnya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Gampang. Ya. Sama, bassnya juga dimencet. Nah, bassnya juga ini bareng-bareng aja dengan ketukan pertamanya. Tuh. Pa 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 bass, mencet. Bukan bass sih sebenarnya ini ya, range-nya di sini, kan bukan bass namanya nih. Ya, intinya tangan kirinya doang. Ya, tangan kirinya pakai do dan jari kelimanya. Ya, jari kelimanya lagi apa namanya? Not kelimanya. Kalau F ya begini. Ya. Kalau F minor ya begini, gitu. Jadi do-nya ini intinya sebagai senternya, C-nya. Nah, ininya bisa acak, bisa begini. Pam 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 pam. Bisa begitu. Bisa juga begini. Nah, ya, bebas. Pergerakannya ini bebas. Tapi dikunci dengan jari 1 dan jari 5 di sini. Ya, ini sebagai senternya, dan jari 2, 3 dan 4 ini untuk membuat nuansa chordnya. Ya, pam pam pam, solnya ini untuk chord C-nya. Nah, ini untuk chord C7-nya tadi ya, atau C9-nya. Ini. Nah, ini dan ini untuk chord F-nya. Nah, pergerakan melodi yang ke sini ini untuk chord F minornya ya. Jadi C-nya ini sebagai center, dan ini nih untuk menentukan bunyi chordnya, untuk membuat nuansa bunyi chordnya itu tadi, chord apa yang akan ditekan. Seperti itu teman, gampang ya. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir. Oke, konsepnya sama seperti ini, tapi kita menggunakan pola. Contoh. Oke,
sebenarnya polanya acak, tapi kita bisa bikin simple seperti ini teman-teman. Ya, tangan kirinya tetap 1 dan kalau C begini, F boleh begini, boleh begini, boleh begini, F minor boleh begini, bebas. Ya. Nah, cuman tangan kanannya bunyinya seperti ini di ketukan pertama. Chord. Ketukan pertama pasti chord, ya. Ketukan yang lain pakai double, ya. Boleh juga pakai chord. Chord double double. Chord double double. Chord double double. Chord double double. Nah, double-nya ini ya yang berhubungan dengan chordnya, ya. Jangan pakai nada lain. Kemudian kalau chordnya C, ya double-nya begini atau begini, ya. Kalau F ya double-nya begini atau begini, ya, atau begini. Kalau chordnya F minor ya begini, ya, atau begini. Ya, jadi intinya yang berhubungan dengan chordnya. Ya. Jadi chord double double, chord double double, chord double double. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa chord double chord, chord double chord, chord double chord, chord double chord, chord, chord double chord, chord, chord double chord, chord double double, double, chord double double, double chord. Nah, seperti itu. Apa namanya, dia punya ritmenya. Tangan kirinya sama. Nah, pencet bareng, kemudian tekan ininya. Tem pam pam. Jadi pam pam pam. Pam 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 gitu. Pam 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 pam. Nah, gitu tuh. Ini tangan kirinya. Tam tam pam 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 pam. Gampang ya teman-teman ya. Ritmenya seperti ini polanya, dan ini bisa diterapkan di lagu-lagu yang modelnya seperti ini teman-teman. Ya. Bisa dipakai di chord apa aja, ya. Mau pakai chordnya minor, nah bebas, bisa diaplikasikan semuanya. Teknik-teknik yang 5 poin yang ada di sini teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, dan hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Oke, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa hit subscribe-nya untuk mendukung channel ini jadi lebih baik lagi teman-teman. Dan follow IG-nya Mas Kris @KRISANA_ADITIO. Dan kalau ada yang mau ikut piano badis, silahkan kontak yang ada di bawah ya. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.